Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita peroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saat hening selesai. Jemaat dimohon berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat silakan duduk. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kita nyanyikan nyanyian Kidung Baru 73 bait 1, Kasih Tuhan Lembut. Kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda
dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Nyanyikan Kidung Jemaat 28 bait 1, Ya Yesus tolonglah. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kidung Jemaat 28 bait 2, Ya Yesus tolonglah. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kidung Jemaat 28 bait yang keempat, Ya Yesus tolonglah. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Kidung Jemaat 39 bait 1 dan 2, diberi belas kasihan. Jemaat dimohon untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, mohon bimbingan Tuhan di dalam kita menerima firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pada pagi saat ini kami bersyukur yang tiada tara oleh karena kasih setia Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, layakkan kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kasih Tuhan, berikan kemampuan melalui keterbatasan hamba-Mu. Kami percayakan kuasa Tuhan yang memimpin, yang menyertai dan memberkati. Dan berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita terima dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, dilanjutkan ayat 26 sampai 27.
Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 18, dilanjutkan ayat 26 sampai ayat 27. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 26 dan 27. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kasih, tiada habis-habisnya kasih Tuhan itu, yang selalu ada di dalam kehidupan kita bersama-sama, bahkan yang selalu mengalir setiap saat, setiap waktu. Tema kita pada pagi hari ini mengalirkan kasih. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini. Dalam bacaan kita ini dimulai dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu firman Tuhan. Sejatinya Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kepada kita, mengasihi kepada dunia dengan berbagai cara kasih Tuhan. Tuhan juga memberikan penolong yang lain agar menyertai kita selama-lamanya. Betapa indahnya kasih Tuhan senantiasa menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh penghibur, dalam bahasa menterengnya Parakletos. Roh penghibur yang menghibur kepada siapapun
yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan akan datang kembali untuk kita semua. Mengapa kita disebut bukan anak yatim piatu atau sebagai yatim piatu? Karena selama ditinggalkan Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh penghibur tadi, yang menyertai kita, menguatkan kita, menghibur kita dengan cara Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Artinya damai sejahtera dari Tuhan itu diberikan kepada kita semua yang masih ada di dunia ini. Damai sejahtera diberikan kepada kita. Siapa toh yang tidak butuh damai sejahtera? Terlebih saat ini, semua orang membutuhkan damai sejahtera, membutuhkan keamanan, membutuhkan kesehatan, membutuhkan kecukupan, dan seterusnya. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi sangat berbeda apa yang diberikan oleh dunia dengan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka jangan gentar dan gelisah hatimu. Itu firman Tuhan dinyatakan. Sekalipun kita saat ini masih hidup di dunia, tapi sekali lagi jangan gentar dan gelisah hati kita. Mengapa? Karena Tuhan memberikan damai sejahtera. Diberikan pada kita. Berbeda apa yang diberikan oleh dunia. Tema kita tadi mengalirkan kasih. Meskipun sampai saat ini tidak kita pungkiri, hidup kita masih dalam keprihatinan bersama di tengah pandemi saat ini. Pengangguran bertambah, banyak yang dirumahkan, pandemi belum berakhir. Tetapi kita terus percaya kepada Tuhan. Melalui Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menghibur kita, agar kita bisa damai dan sejahtera tadi. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Oh, tentu Tuhan senantiasa mengasihi kita, tetap menjagai kita, tetap menolong kita. Sekalipun masih seperti ini kondisi kita. Maka kita diajak untuk bersama-sama jangan gelisah dan jangan gentar hati kita. Kita tahu bahwa burung-burung di udara yang tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tetapi bisa hidup, mengapa? Karena Tuhan yang memelihara. Tuhan yang menghidupinya.
kita tentu lebih dari burung-burung yang di udara tadi. Kalau burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan, pasti kita juga dipelihara oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Ini yang menjadi pengharapan bagi kita semua. Dan kasih Tuhan bagaikan aliran sungai yang selalu mengalir, yang tiada henti-hentinya. Baik di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, sampai kembali pagi, terus mengalir. Itulah kasih Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Yang berupa apapun, sekecil apapun, kasih Tuhan senantiasa mengalir. Termasuk kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Berkat Tuhan tentu, banyak hal kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita juga mengalirkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Baik melalui wujud perhatian, mendoakan, menyupport, membantu yang berupa apapun juga, mau mendengarkan, mudah memaafkan, peduli, murah hati, dan seterusnya. Itu akan sangat berarti saat ini. Sekecil apapun yang dapat kita lakukan akan berguna dalam rangka mengalirkan kasih Tuhan yang sangat luas cakupannya. Dan kita juga perlu belajar menuruti segala perintah Tuhan dan melakukannya. Sekalipun kita tidak dapat melakukan secara sempurna, tetapi kita boleh belajar bersama-sama. Biarlah kasih Tuhan mewarnai dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan kita harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan kita bersama ini, selalu berpengharapan kepada Tuhan, agar kita senantiasa dimampukan, tidak lagi takut, tidak lagi gelisah. Karena Tuhan akan menolong kita, menyertai melalui kuasa Roh Kudus yang menghibur, memampukan kita semua menjalani kehidupan kita ini. Dan kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kita boleh dipulihkan kembali, bisa beribadah kembali di gereja, bisa kembali beraktivitas di bidang kita masing-masing. Anak-anak kita boleh kembali sekolah di tempatnya masing-masing. Itu menjadi harapan kita semua. Pastilah Tuhan tahu. Pastilah Tuhan menolong kita dengan iman kita. Roh Kudus yang selalu memampukan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita juga mampu mengalirkan kasih Tuhan di setiap kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Mari kita bersama-sama memasuki saat hening sejenak. Jemaat dimohon berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk. Kita bersama-sama doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu boleh menguatkan iman kami semua. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kehidupan kami bersama-sama. Dan mampukan kami mengalirkan kasih Tuhan di tengah kehidupan kami semua. Dan pada saat ini pula Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami semua, menjagai kami, menyertai, dan memberkatinya. Berikanlah kekuatan dan kesehatan pada kami semua, melalui kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami tetap mampu beribadah, kami mampu beraktivitas sesuai dengan berkat pertolongan Tuhan. Cukupkan kami semua Tuhan, apa yang menjadi keperluan, kebutuhan kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan juga selalu mengalir, mampu mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukannya. Tuhanlah sumber berkat kehidupan kami yang sebenarnya. Kami rindu segera dipulihkan situasi kondisi ini dengan baik. Dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala sebelum pandemi ini berada. Ya Tuhan, berikan kemampuan pada kami semua. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Kami percaya Tuhan yang selalu menopang di setiap kehidupan kami masing-masing. Melalui kegiatan yang ada, Tuhan juga berkenan memberkatinya. Jemaat yang masih menderita sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Sehingga mereka menerima kekuatan kesehatan yang baru. Yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan juga memampukan kami semua. Sehingga dapat mengatasi persoalan kehidupannya dengan baik. Berikan kekuatan iman, kesetiaan, kesabaran pada kami semuanya. Putra-putri kami yang masih studi, baik dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan juga berkenan memberkatinya,
sehingga putra-putri kami dapat menggunakan waktu dengan bijaksana, dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dan senantiasa setia kepada Tuhan, kepada orang tuanya. Apa yang kami lakukan, kiranya Tuhan benar memberkati semua, sehingga apa yang dilakukannya bila boleh berkenan kepada Tuhan. Semua yang sudah terlibat ambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, Tuhan memberkati kami satu persatu. Biarlah Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatunya. Biarlah tidak sia-sia. Tuhan memakai kami semua, sehingga kami boleh memaknai kehidupan bersama Tuhan menjadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan menjagai bagi bangsa negara kami ini Tuhan. Melalui pemerintahan yang ada, Tuhan memampukannya untuk mengatasi pandemi ini, sehingga dapat teratasi dan kami semua boleh kembali hidup di dalam penuh pengharapan, dijauhkan dari segala godaan dan mara bahaya. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon bimbingan penyertaan Tuhan sehingga kami sampai tempat rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Apabila di dalam ibadah pada pagi hari ini ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa yang jauh dari sempurna ini, Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan yang terbaik bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Adapun nats persembahan akan diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14 yang demikian sabda Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa padanya persembahan syukur kita. Untuk mengiringi jalannya kantong persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan kedua, Tuhan Pencipta Semesta. Kaulah yang maha mulia.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini ke dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur ya Tuhan Yesus kami aturkan di hadapan-Mu, hingga pada saat ini Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu dari rumah kami masing-masing sampai ke tempat ini dengan keadaan yang selamat. Pada pagi yang cerah ini ya Tuhan Yesus, kami berkesempatan untuk mengaturkan persembahan yang terbaik dari kami. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat Engkau pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk membantu kelancaran dalam pelayanan firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus, lupa kami juga berdoa untuk setiap jemaat kami yang telah mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan juga berkati melalui pekerjaannya, melalui jerih payahnya, usahanya, agar apa yang jemaat-jemaat kami persembahkan itu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, tak lupa kami juga berdoa, ucapkan terima kasih atas firman yang telah Yesus berikan kepada kami. Kiranya firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jika dalam kami mempersembahkan pada pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan bisa ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan sejati, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 58, bait 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Jemaat dimohon untuk berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita nyanyikan haleluya, haleluya.